Sungguh hari yang tak terlupakan pada Minggu di Mobility Resort Motegi. Ronde 17 bertajuk Motul Grand Prix Jepang menjadi momen comeback. Mulai dari Francesco Bagnaia yang kembali ke jalur kemenangan, Marc Marquez yang kembali ke tangga juara, hingga kembalinya Joan Mir ke podium. Persis seperti saat balapan Tissot Sprint, Bagnaia melakukan start bagus dari pole position. Pedro Acosta naik ke posisi kedua, diikuti oleh Marc Marquez, sedangkan Mir turun ke posisi kelima di belakang Fabio Quartararo. Memasuki lap kedua, Bagnaia telah unggul 1 detik lebih. Mir menyalip Quartararo. Manuver sang pembalap Honda membuka celah bagi Franco Morbidelli untuk masuk dan merebut posisi kelima. Ini membuat Quartararo kehilangan posisi dan turun ke urutan ke-9. Sebaliknya, di tengah perebutan posisi 3 besar, Bagnaia terus melaju kencang untuk memperlebar keunggulannya. Sempat muncul kekhawatiran saat motor Desmosedici GP25 yang dikendarainya mengeluarkan asap pada pertengahan balap. Bahkan muncul lagi pada lap-lap akhir. Namun, Pecco dapat mengatasinya dengan tenang. Di tempat lain, Marc Marquez dibuat cukup kerepotan menyalip Acosta. Momen itu akhirnya datang pada lap 11. Naik ke posisi kedua, Marquez pun coba mengejar Bagnaia. Sedangkan bagi Acosta, ia berjuang keras mempertahankan posisinya. Akan tetapi, bannya mulai habis. Mir kemudian menyalipnya dan menduduki posisi ketiga. Acosta makin kehilangan banyak posisi setelah melebar dan meluncur ke gravel di tikungan 1 jelang 6 lap tersisa. Sementara di barisan depan, Bagnaia kian tak terkejar. Ia keluar sebagai pemenang Grand Prix Jepang. Kendati finish kedua, ini sudah cukup bagi Marc Marquez untuk mengunci gelar juara. Mir mengemas finish ketiga, hasil terbaiknya bersama Honda dan sejauh musim ini. Di Motegi, Marc Marquez kembali mengukir sejarah. Dia meraih gelar juara dunia MotoGP ke-7 dalam karirnya. Saat ia melewati garis finish, emosinya tak terbendung. Air mata mengalir di balik helmnya karena beban perjuangan yang akhirnya menuai hasil. Dalam wawancara usai balapan, dia berkata bahwa dalam 6 tahun terakhir, ia baru benar-benar merasakan derita. Sebelumnya, sepanjang karir sejak 2010, rasanya hanya ada kemuliaan, kemenangan, dan kebanggaan. Cedera selalu ada, tapi biasanya cukup diatasi dalam waktu beberapa bulan dan kembali ke trek untuk menang lagi. Namun masa-masa terakhir jauh lebih berat. 4 operasi pada lengannya, patah tulang berkali-kali, juga mengalami penglihatan ganda 2 kali. Ia mengakui bahwa emosinya di lap terakhir sangat kuat, hingga sulit melihat titik pengereman akibat tangis di balik helm. Kemenangan ini tidak hanya menjawab kerinduan akan podium dan gelar juara, tapi juga membuktikan sesuatu tentang ketangguhannya sebagai manusia. Meskipun memiliki bakat, ia tetap punya batas, tapi dia terus berusaha memberi yang terbaik. Kini di usianya 32 tahun, Marquez menyandang 2 status sekaligus, juara termuda dan tertua di era MotoGP. Ia juga kini difavoritkan sebagai pembalap utama Ducati setelah sebelumnya membalap untuk tim Repsol Honda dan Gresini. Marquez menutup pernyataannya dengan perasaan damai pada dirinya sendiri, bahwa segala yang harus dilakukan telah dilaluinya, tetapi ambisinya tetap menyala kuat. Pembalap Ducati, Pecco Bagnaia, mengaku tidak menyadari bahwa motornya mulai mengeluarkan asap dan kehilangan performa pada beberapa lap terakhir balapan MotoGP Jepang 2025. Situasi misterius itu membuatnya kesulitan mempertahankan pace dan berpotensi mempengaruhi hasil akhir. Bagnaia berkomentar bahwa sekitar 3 hingga 4 lap terakhir, dia merasakan motor Ducatinya tidak lagi sekuat sebelumnya. Ia juga mencium adanya asap, namun mengaku tidak tahu dari mana sumbernya. Selama periode tersebut, Bagnaia merasakan bahwa tenaga motornya turun drastis, yang membuatnya sulit untuk mempertahankan posisi dan kecepatan dibanding para pesaingnya. Kehilangan tenaga dan asap tersebut membuat Bagnaia tidak bisa melakukan push maksimal, terutama di bagian-bagian akhir lap, di mana biasanya pembalap mencoba memberikan yang terbaik untuk podium. Walau sudah mencoba mengendalikan situasi, performanya tetap menurun. Meski merasa ada masalah teknis, Bagnaia pun tidak memiliki penjelasan resmi tentang apa yang menyebabkan asap tersebut. Apakah terkait mesin, sistem pendinginan, atau kerusakan mekanis lainnya. Tim teknis dan para pengamat pun mulai berspekulasi bahwa mungkin terjadi kerusakan kecil atau kegagalan komponen yang tidak terdeteksi sebelumnya,
yang memengaruhi sistem pembakaran atau sirkulasi udara. Namun, hingga sekarang belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai penyebab pastinya. Joan Mir akhirnya bisa tersenyum lebar di Motegi. Rider Honda itu sukses meraih podium pertamanya bersama pabrikan Jepang tersebut, sesuatu yang sudah lama ia nantikan sejak pindah ke Honda pada 2022. Mir mengakui momen ini sangat emosional. Ia bilang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kadang di balapan, orang hanya menilai dari hasil terakhir tanpa tahu proses panjang yang dirinya lalui. Selama ini, Mir sering mendapat kritik karena hasil yang kurang memuaskan, tapi podium di Motegi membuktikan kerja kerasnya mulai terbayar. Ia menyebut pencapaian ini sebagai penutupan lingkaran, meski tentu berbeda dengan mantan rekan setimnya, Marc Marquez yang berhasil meraih gelar dunia. Bagi Mir, podium ini jadi sinyal positif bahwa ia dan Honda masih punya potensi bersaing. Ia menyebut dengan hasil seperti ini, dirinya dan tim bisa kembali percaya diri untuk berebut podium di balapan berikutnya. Fabio Quartararo menyelesaikan balapan dengan hasil yang kurang memuaskan. Start di posisi kelima dan finish di posisi ke-8. Kecepatan di awal bagus, tapi kemudian ia mulai kehilangan grip dan beberapa pembalap berhasil melewatinya. Quartararo bilang meskipun ia mencoba mendorong dan mengikuti lawan, kondisi ban dan grip membuatnya sulit untuk tetap bersaing. Terkait hasil kembalinya Honda ke podium, Quartararo menyambutnya secara positif. Ia mengatakan bahwa sangat baik untuk kejuaraan jika lebih banyak pabrikan yang tampil di depan. Tapi ia juga menyatakan bahwa ini bukan wake up call untuk Yamaha, karena mereka sudah tahu posisi kekuatannya sekarang dan apa yang perlu diperbaiki. Quartararo juga memberi pujian kepada Marc Marquez yang baru saja memenangkan gelar World Champion ke-9. Ia mengatakan Marquez bukan hanya atlet tapi sudah menjadi legenda, terutama melihat perjuangannya dari cedera, perubahan tim, hingga mendominasi musim tersebut. Di sirkuit Motorland Aragon, pada Minggu, Nicolo Bulega kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan di Race 2 World SBK Aragon 2025. Kemenangan ini menambah daftar impresifnya di ajang ini. Di belakangnya, Toprak Razgatlioglu dari Rocket BMW Motorrad berhasil finish sebagai runner-up, sedangkan rekan satu tim Bulega, Alvaro Bautista, menyabet posisi ketiga. Dalam lomba 18 lap tersebut, Toprak sempat tertinggal 3,2 detik dari pemenang, dan Bautista mengakhiri lomba dengan selisih 4,9 detik dari Bulega. Kemenangan Bulega ini membuat perebutan gelar juara semakin panas. Nicolo Bulega kini terpaut 36 poin dari Toprak Razgatlioglu setelah meraih 2 kemenangan di Aragon pada hari Minggu. Memangkas 3 poin dari awal pekan.